أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخوادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وفي عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات شبالي الحسنة وخاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wafis Sahihaini halaman 68 lah, balik ke sebelahnya. Wafis Sahihaini di dalam kitab Bukhari Muslim halaman 68. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Jar Nabi, bermula tanda-tanda orang yang bersifat munafik itu salasun, ada 3. Idza hadasa, apabila bapandir, kadzaba, berdusta. Wa idza wa'ada, apabila berjanji, akhlafa, menyalahi janjinya. Jadi supaya kita jangan termasuk orang yang menyalahi janji, insyaallah. Tapi insyaallah orang Indonesia ini sudah pasti kadang aku insyaallah aja berarti kada mau tuh. Insyaallah orang Indonesia. Wa idza utumina, apabila diberi amanah, khana, khianat. Nah, ini ciri. Maksud ciri di sini ipik depan orang yang berisi perhatian kada bujur dengan Allah dan Rasulnya, biasanya mengeluar salah satu dari 3 ciri ini nih. Ketahuan di situ. Pertama, bila bapandir kada bujur, bila berjanji kada bujur, menepati. Imbah itu pulang bila diberi amanah, khianat. Ini ciri orang yang kada bujur sempurna imannya lawan Allah. Ai maksudnya, maksud ai itu adalah maksudnya jika i'tamanahu ahadun, memberi amanah, mempercayakan hu, akan seseorang, ahadun, oleh seseorang, bikalimatin, dengan satu kalimat yang rahasia, nyawalah berdiam aja, nyawa aja yang tahu nih, kok kisahkan nang kini, tapi nyawa berdiam aja lah, jangan khawatir ya. Sekalinya khonahu, berkhianat dia akannya. Khona, si ahadun tadi mengkhianati hu, akan orang yang mempercayainya tadi. Dengan cara apa berkhianat? Bi'ifsyaiha, dengan cara menyebarkannya akan kalimat tadi, linnas, bagi manusia. Nah tuh, karena pulang yang berkisah ini gitu juga, nyawa berdiam aja lah aja, penyawa yang tahu nih aja. Akhirnya sekampungan tahuan. Pamulanya gitu bang, nyawa berdiam aja lah aja. Betul saya kok gitu juga, nyawa berdiam aja lah aja. Wa idza, sudahlah. Au, nah atau misalnya biwadi'atin, dengan barang titipan. Ini masih au nih atau kepada bikalimatin lah. Jadi bikalimatin tuh conteng, wadi'atin ini conteng. Ati atap itu tuh hukumnya sama pada sesuai kalimatin hukumnya khafat, maka wadi'atin itu hukumnya khafat juga. Ini kisah nahwu ya. Biwadi'atin, atau dengan diamanahi dengan satu titipan barang. Khonahu, inya pun berkhianat juga akan orang tadi yang menitip tadi. Dengan cara apa? Biinkariha, dengan bapada kadada yang menitipakan. Misal nyawa aku titipakan barang ini simpan-akan, aku bila aku kasih ini kina julung ke aku, jangan khawatir aja. 2 tahun 3 tahun didatangi oleh ampun barang ini sekalinya, apabila nyawa menitip ya kedede aja,
Mana buktinya? Ada. Nah, itu yang disebut biingkariha namanya. Au wa adami hibdiha, atau misalnya mau memulikakan tetapi adami hibdiha kada memelihara. Lawan barang tadi, barang titipan tadi, wa adami hibdiha. Nah, itu pun termasuk hianat juga. Kalinya istimaliha, digunakannya bi ghairi idnihi, dengan kada beizin. Nah, bi ghairi idnihi. Tapi mau diizinakan ada masalah. Nah, kutitipakan jam tangan, pakai jamnya. Nah, itu kada apa-apa. Itu jadi kita ada barang titipan orang, mun kita hendak memakai parlo misalnya, itu bapadan orang itu. Supaya jangan termasuk orang yang kada amanah ini. Nah, itu termasuk apabila kada amanah dipintangan titipan barang. Fahibdul amanati, maka bermula memelihara amanah itu adalah sifatul malaikati, sifat bubuhan malaikat. Malaikat itu kada pernah menyalahi amanah. Al-muqarrabina, yang mereka itu dekat dengan Allah. Nah, wajar Allah Ta'ala yang dibaca subhanallah aja lah. Subhanallah tuh bang, belawasan dibacanya. Mau menyimpang kita, itu malaikat. Batu pulang wal anbiya'i, sifat para nabi. Jadi para nabi itu kada diangkat kada bersifat amanah, ya kan nabi sifatnya 4 yang wajib kita percaya, diantaranya amanah. Nah, wal mursalina, sifat para rasul. Dan termasuk wasimatil abrari al muttaqina, dan ciri khas simah itu ciri khas sudah menjadi betato, sudah warna apa khas benar, sudah kada kalau dikuit-kuit lagi bahwa amanah itu sifat abrar, orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat baik itu ikhlasnya, abrarnya. Al muttaqin, yang takwa lawan Tuhan. Jadi abrar ini orang-orang yang berbuat baik sampai sudah ke maqam ikhlas. Nah, itu. Jadi sifat ciri khas orang-orang yang memang sudah ikhlas berbuat baik itu ciri khasnya amanah. Sudah menjadi ciri khas di kita simah, kada kawa dikikis-kikis lagi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, subhanahu maha suci sidin, wa ta'ala maha tinggi, maha agung, maha mulia. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kalian, antu addu, bahwa kalian bujur-bujur menyerahkan atau melaksanakan atau menyerahkan, artinya lah antu addu, menyerahkan al amanati, akan amanat-amanat itu ila ahliha, kepada ahlinya. Al amanati ila ahliha. Jadi Allah menyuruh nyawa bila menjulung sesuatu lawannya ahlinya. Jangan sampai kita menjulung sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Karena inya bila kita menjulung kepada bukan ahlinya, kita membantu inya untuk berbuat kada amanah darinya. Jadi ada salah juga kita di situ, ada tempat salah juga. Kenapa mati dijulung ke situ? Kan kayak itu anunya tuh pemahamannya ya kalau. Nah kayak kita nih misalnya nih, ini misal contohnya kadusah gini ya Allah. Misal parak sudah zaman anu nih ya Allah, karena tak anu pulang pemandiran. Qala al mufassirun, ujar bubuhan ahli tafsir nih, hadhil ayatu, ayat yang di atas tadi Allah menyuruh bahwa kita menyerahkan amanah kepada orang yang ahlinya, itu hadhil ayat ini mustamilatun ala katsirin, mustamilatun itu terkandung ala katsirin, atas kebanyakan min ummahati syar'i, dari pokok-pokok ajaran agama. Jadi hampir secara menyeluruh ajaran agama kita itu selalu disertakan di situ dengan sifat amanah. Nah, artinya kan Allah mempercayakan kepada kita untuk menjalankan aturan sidin, berarti kan kada kawa terlepas dari amanah. Sembahyang bujur-bujur kena itu amanah. Nah, bukan hanya sembahyang aja, hampir menyeluruh pokok-pokok ajaran agama kita ini kada kawa terlepas dari sifat amanah. Wal mukhatabu, dan yang diperintah biha di dalam ayat ini itu adalah umumul mukallafin, seluruh orang Islam yang sudah mukallaf, kada ketinggalan. Jadi disuruh bersifat amanah. Seluruh orang Islam yang bersifat yang sudah mencapai tahapan mukallaf. Arti mukallaf itu cirinya dua, mukallaf secara mudah dipaham cirinya dua lah. Pertama, akalnya sampai. Kedua, balik, umurnya sampai. Balik, akil, mukallaf naranya itu baligun akilun,
balik ya kita sudah keluar sperma sepermi imbah itu pulang bakal orangnya mukallaf tuh mun bakal aja pintar berhitung segala macam tapi kada belum keluar sperma sepermi umur belum 15 tahun belum mukallaf atau sudah keluar sperma sepermi juga tapi kegilaan kada mukallaf juga. Nah itu jadilah yang diperintah untuk disuruh bersifat amanah tadi atau kita menyuruh menyerahkan sifat amanah barang-barang sesuatu yang menjadi amanah nih kepada ahlinya tadi itu tertuju kepada seluruh umumul mukallafin orang Islam yang sudah balik berakal. Misalnya anak kita umurnya 5 tahun balikkah berakalkah belum sudahkah belum loh. Nah lalu kita mau ini amanah lah aja kuitannya bungol inya misalnya berdusta misalnya lalu disalahkan jangan inya tuh belum dituntut lagi bisa benar berdusta karena kan sudah halus sudah bisa berdusta apalagi Tuhannya aja belum tentu sepatu Tuhannya jadi wali hanya 5 tahun karena kan tuh sifatnya meniru dan nya meniru tuh kada tahu apakah yang ditiru ini bagus atau baik. Kenapa? Karena belum tamyiz, belum umur tamyiz sempurna tamyiz umur 7 tahun. Arti tamyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Amun umur 5 tahun apa tahun itu bapandir tuh hanya menurut dan melihat apa yang dilihatnya, menurut apa yang dilihatnya, mendengar apa berucap apa yang didengarnya itu aja. Kada kawa kita langsung mancap. Mau dia bisa berdusta. Hanya kan anak ya, apalagi ganalnya aja. Nah, itu salah tuh hati-hatilah. Orang wali ya kalau bisa ketulahan kita. Al-wulatu dan bermula para pemimpin al-wulatu hubungan pemimpin wa ghairuhum dan jajaran pemimpin dari presiden menteri-menteri jajarannya ya kalau terus gubernur terus bupati terus wali kota terus lurah terus sampai kepala rumah tangga itu termasuk pemimpin darahnya. Maka fayajibu tapi ini khusus para pemimpin lah fayajibu alal wulati maka wajib hukumnya atas para pemimpin ini yang memegang kekuasaan di wilayah masing-masing insaful madlumi memberikan keadilan kepada orang yang terjalimi insaful madlum jangan sampai orang zalim yang merasa dirugikan tadi itu kada bujur-bujur mendapat haknya. Maka kalau sudah dizalim tapi kada diselesaikan yang penjolimannya tadi maka pemimpin ini kena yang dituntut oleh Tuhan kada mudah bahkan wajib hukumnya memberikan keadilan kepada yang dizalim imbah itu pulang wa izharu haqqihi wajib juga menyampaikan haknya aja kita kalau haknya memang haknya julung nampak itu wadzalika amanatun. Nah yang kayak itu disebut amanah narannya. Bila bujur-bujur memberikan keadilan kepada orang yang sudah dizalim dan menjulung haknya itu disebut amanah. Wa hifdzu amwalil muslimin. Nah termasuk juga kewajiban para pemimpin ini memelihara harta-harta orang yang Islam. Tapi kalau pemimpinnya kita Indonesia Merdeka ini bukan hanya harta orang Islam, harta yang non Islam pun wajib juga dipelihara. La siyama apalagi al yatama, apalagi harta anak yatim. Kita masuk amanah ajuan itu. Kita masuk duit pajak, amanah ajuan itu. Hati-hati. Wa yajibu, nah itu para pemimpin lah. Wa yajibu alal ulama dan wajib pulang atas ulama. Nah, siapa yang ulama nih? Wajib ta'limul awami memberikan pengajaran kepada orang-orang yang kada paham. Awam itu kada paham narannya. Memberikan pelajaran wajib hukumnya. Apa yang diberikan pelajaran berupa apa? Ahkama dinihim hukum-hukum agama mereka. Nah, hukum-hukum agama mereka ini ujar guru kita sesuai dengan dalam kitab-kitab itu 3 yang paling utama dulu. Iyalah. Tauhid sifat 20 fikih, tasawuf. Nah, melajarakan itu tugas orang yang paham, melajarakan kepada yang belum paham. Pahia maka nang kaya itu mengajarkannya para ulama tadi itu amanatun, amanah juga. Ikhtara lihibdiha
memilih untuk menjaganya tadi al ulama oleh ulama lah. Nah itu. Wa yajibu 'alal walid. Nah kayak tujuan nah termasuk amanah juga wajib atas orang tua. Walid ini abah di sini dipadahkan. Jadi kalau dalam rumah tangga kewajiban tuh paling utama tuh abah. Ma'arahakan bini, ma'arahakan anak. Nah, apa yang kewajiban terhadap abah tadi? Riayata waladihi. Memelihara, menjaga, mengasuh. Itu riayah naranya. Memelihara, menjaga, mengasuh waladihi anaknya. Bihusni ta'dibi dengan sebagus-bagus pendidikan. Nah, jadi ta'dib itu pendidikan adab. Kuitan, maka sebagus-bagus adabnya itu adalah yang pelajaran yang 3 tadi juga. Jadi kuitan tuh wajib melajarkan tuh. Lawan anak ini penting benar kita tahu ini lah. Jangan sampai abah mama terutama yang abah kada pernah melajari anaknya sifat 20. Ini wajib nih. Jadi ketika anak kita sudah balik, suara pino gerau sudah, mahalar sayapnya sudah ya kalau, no, bisa sudah pina bicara aja sudah berjam-jam, yang bini, anak kita bini-bini nih. Nah berarti sudah pina balik, apalagi sudah babadah sudah haid balik ya. Nah maka kita sebagai abah nih bertakun non diri kita, sudahkah aku melajari anak sifat 20? Amun matematika sudah jadi kalau sudah diajarkan gurunya. Ya kalau kada perlu ditakuni lagi nih toh, pikirnya gini betuyuk. Nah, sifat 20 kita yang wajib yang abah nih, yang tukang ulah nih, yang unggat mau ulah ini nah. Imbah itu pulang pikir yang tak pakai hari-hari aja, mulai dari istinja, baudu, sembahyang. Itu dulu yang hari-hari. Nah, imbah itu hanya adab, akhlak, tasawuf. Kayak apa perhatian anak kita, mun apa perhatian anak kita pamalar, sedih kita bisi kuitan yang bisi anak yang anak bisi sifat pamalar, maka sudah balik sudah bakal, apalagi anaknya sudah anak kita sudah beranak juga pulang, inya bersifat pamalar, kita sebagai kuitan sedih. Kenapa sedihnya? Kita kada berhasil mendidik anak. Ciri berhasil didikan tasawuf kepada anak cirinya 2. Pertama, ini tasawuf lah. Nah, cirinya orang tuh atau kita sebagai kuitan mendidik anak atau kita sebagai guru mendidik murid, bahwa murid kita nih atau anak kita nih sudah berhasil di bidang tasawuf, cirinya 2, lihat kelakuannya. Pertama, inya kada pamalar lagi, 1. Yang kedua, inya bangun sebelum subuh. Dan pikiran utaknya hendak beribadah aja, imbah bangun itu nah. Dan kawainya bangun sebelum subuh, tak sarah aja nak jam 4 kah bangun, asal sebelum subuh, maka termasuk sudah berhasil si kuitan mendidik anak di bintangan tasawuf. Itu ciri khasnya 2 di situ. Ini kayak apa hendak mendidik anak, seorang aja malah tahu ya lah. Nah ini penting benar ya kalau supaya kita nih sebagai kuitan jangan sampai kada ingat, jangan kada paham bahwa banyak tugas kita bukan hanya mencariakan duit, mencariakan supaya anak makan nyaman, kegandaan nyaman, baju bagus, bukan hanya itu kada ada tuntutannya, malah bisa berbahaya kena jatuhan datang di mana duit nyaman ini ya kalau dipertanyakan kena. Nah ini tuh jadi amanah anak tuh sebagai amanah. Makanya yang kita yang anum-anumanin nah jangan kada belajar sifat 20. Sagan apa? Sagan kita bila kita beranak, anak dididik. Pahia sudahlah. Nah, wajibu 'alal walid riayata waladihi bihusni tadib sudah. Idhuwa karena itu adalah amanatun indahu, menjadi amanah bagi seorang ayah. Indahu itu bagi seorang ayah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita bersabda nih, kullukum ra'in. Nah, nyawa sabarataan ya Nabi kada ketinggalan. Bila sudah balik berakal, itu ra'in. Termasuk pemimpin. Memimpin diri aja kita. Wa kullukum, dan setiap kalian kena mas'ulun, ditanya an ra'iyatih, tentang apa hasil pimpinan kalian. Nah, cakanya abah nih, kena ditakuni kayak apa habar anak nyawa, kayak apa habar bini nyawa. Ini penting, ya. Karena kita nih sudah banyak kehilangan ajaran-ajaran yang sesuai lawan ajaran Nabi di rumah tangga, sudah banyak hilang.
Terutama sekali, ini ujar guru sekumpul lah, terutama sekali falajan fardu ain itu sudah banyak hilang di rumah tangga kita. Banyak hilang sudah. Karena kebanyakannya kuitan itu menyerahkan pendidikan kepada sekolahan. Sudah kasih itu, ternyata sekolahannya pulang kalahin sekolahan yang ada di situ kurikulum yang 3 macam ini, yang bujur-bujur 3 macam itu ada yang secara bujur tuh nah. Anggap madrasah sekolahannya misalnya madrasah ibtidaiyah negeri min adalah pelajaran sifat 20. Ada fikih ada. Ya kalau tasawuf bang anggap jada. Nah ya kalau anggap jada. Nah lihati anak kita beli ke rumah beli sudah gonol lihati tes berhasil kada. Nah, ternyata anak kita masih pamalar benar. Nah berarti belum berhasil. Oh ternyata anak kita kada kawa, kada sanggup, bahkan kada mau, bahkan kulir benar bangun sebelum subuh, berarti belum berhasil. Nah ninto. Wapi zahruriyat yu'ta bil abdi yaumal qiyamah, karena dihadapakan seorang hamba pada hari kiamat. Fayuqafu baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala dihadapakan. Fayuqafu dihadapakan, yu'ta itu artinya didatangkan. Kalau yu'ta tadilah fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, ini ada laki-laki hamba dihadapakan ke hadapan Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala nih, artinya diminta pertanggungjawabannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, aradatta amanata fulan, nyawa sudah bujurlah mengembalikan amanah si fulan tuh nah. Nyawa semalam dititipakannya barang ini dibelikan kan sudah. Ini ambil semalam dijulung kada. Nah, apakah radatta amanata fulan, nyawa sudah mengembalikan amanah si anu si fulan? Payahulu si berucap si laki-laki tadi, la ya Rabb, kada ingat ulun Tuhan nih. kada ingat bisa juga kan bepada, atau bisa sengaja bisa juga. Ya Rabb, kada ingat ulun. Maka jar Allah Ta'ala, fayamurullahu ta'ala malakan, maka Allah menyuruh seorang malaikat. Fayakhudhu biyadihi, maka malaikat tadi menuntun, menangkap tangan si laki-laki tadi. Wa yantaliqu bihi ila jahannam, dan berangkat malaikat tadi membawa si laki-laki tadi menuju jahannam. Wa yurihi al amanata bi'ainihi fi qa'ri jahannam, lalu diperlihatkan kepada laki-laki tadi akan amanah yang belum dijulungnya tadi, bi'ainihi dengan langsung matanya melihat bahwa amanahnya tadi ba'andak fi qa'ri jahannam, di dasar jahannam. Cak ibarat barang tuh kita belum menjulung kepada yang berhak. Cak ibarat zakat tuh basnas misalnya nih, tempat orang berzakat kada, badan zakat amil apa tuh sebutannya tuh. Nah lalu duit zakat orang tuh belum disampaikan kepada fakir miskin yang berhak, diganakan jadi duitnya di situ tuh. Ini amanah naranya nih, hati-hati nih, hati-hati lembaga-lembaga nih, hati-hati ya kalau lalu mati kada sampai tersampaikan barang nih tuh. Padahal ini kan amanah naranya ini harus disampaikan kepada fakir miskin, ternyata dituyuk aja misal. Tuh contohnya tuh, ada disampaikan lalu mati, lalu dilihatakan. Ujar si malaikat tuh nah amanah yang nyawa semalam belum menyampaikan tuh nah di dasar karak neraka anaknya. Nah lalu ujar malaikat, ambil sana, julung pulang kepada ampunnya yang berhak menerima. Nah, maka anaknya di dasar karak neraka. Payahwi fiha sab'ina amman, maka turunlah si orang tadi masuk ke dalam neraka, turun tajun aja kita, tajun bebas sab'ina amman 70 tahun, hatta yantahiya ila qariha, sampai kepada dasar neraka itu 70 tahun betajun. Nya kan diberi kasab melihat, oh ternyata amanah yang belum kubelikan tadi tuh, belum kau sampaikan kepada yang berhak nih tuh, ada di bawah dasar neraka. Betajunai, biciruk ya Allah, yang dilalui ini api sampainya ke karak neraka tuh 70 tahun. Maka tahun di sana lain tahun di sini. Tahun di sana lawas benar. Thumma imbah dapatnya diambilnya, cak ibarat barang tuh diambilnya. Thumma yas'adu bil amanah, lalu nya naik, di bawahnya amanah tadi, amanah orang yang belum sampaikannya tadi, di bawahnya ke atas.
Fa idza balaga ala jahannama, apabila si laki-laki tadi sudah sampai ke atas permukaan neraka jahanam, sampai nih hendak menjulung kepada yang berhak, kan disuruh dibelikakan. Oh sekalinya zallat qadamuhu, tagalincir pulang batisnya, gugur pulang mendebuk. Bawa amanah tadi nih, apalagi mun amanahnya jabatan, pin hati-hati benar. Ya kalau, nah, lalu tagalincir pulang batisnya to ke bawah, payahwi piha kadzalik, lalu mencirok pulang ke bawah neraka karak jahanam tadi, nang kayak tadi juga mencirok sampai mendebuk, summa yas'adu, lalu naik pulang ke atas, sampai ke atas, summa yahbatu, tatajun pulang mencirok. Kenapa mencirok? Tagulincir. Nah, jadi naik turun aja nih. Apabila lawas naik turunnya salawasan. Huwa hakada, nang kaya itulah salawasan. Hatta, kecuali dia sampai. Bisa ampih menciruk naik turun tuh hatta yudrikahu lutfu rabbihi, kecuali memperdapati akannya oleh keampunan Tuhannya. Mun Allah kada mampuni kayak itu aja terus. Kan disuruh nyawa semalam barang yang semalam kada boleh dibelikakan, ambil barangnya. Duit yang harus nyawa sampaikan, kenapa kada sampaikan? Ambil duitnya. Itu nah duitnya di bawah karak neraka. Turun, ambil naik ke atas, tatajun pulang, tagulincir seorang. Nah, kenapa Allah mau mengampuni? Nah, ini penting nah. Bisyafaatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hanya syafaat Rasulullah lah yang membuat Allah mau mengampuni orang ninto. Mun Rasulullah kada memberi syafaat, Allah kada mengampuni. Maka bila sudah Allah memberi syafaat, bila sudah Rasulullah memberi syafaat, Allah mengampuni, lalu timbul efek yang ketiga, fayardha anhu sahibul amanah, maka ridhalah orang yang berhak menerima amanah tadi. Amun Allah belum mengampuni, Allah nih belum mengampuni lah si orang yang berhak menerima amanah dari kita tadinya belum ada keridhaan di hatinya. Kayak apa caranya supaya Allah mengampuni? Nabi memberi syafaat. Mun Nabi kada memberi syafaat, kita kada patuh Nabi lagi hidup, membantu syariat Nabi kada pernah juga, kada tahu-tahu. Kayak apa anak Nabi memberi syafaat, bersalawat kulir. Waruya an Salamah qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujara Salamah, kami pernah duduk-duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, id utiya bi janazatin, sekalinya dihadapakan satu jenazah, liyusalliya, supaya Nabi menyalatkan, yusalliya itu dahwa kembali kepada Nabi lah, liyusalliya alaiha, supaya Nabi menyalatkan kepada si jenazah tadi. Faqala, ujar Nabi, hal alaihi dainun, ini ada bisi hutang? Qalu, ujar para sahabat yang lain, la, kada ada bisi hutang Nabi. Nah, fa shalla alaiha, maka Nabi mensalati orang tadi. Summa, kemudian kada berberawas, utiya bi janazatin ukhra, datang pulang satu jenazah yang lain. Faqala, lalu Nabi bertakon, hal alaihi dainun, nya ada bisi hutang kah? Qalu, ujar para sahabat yang lain yang mengantar jenazah nih, na'am, nya ada hutang. Qala, ujar Nabi, fahal taraka syai'a, adakah warisannya? Duit yang warisannya ada kada? Qalu na'am, ada wahai Rasulullah, nya ada meninggal waris. Oh kada apa, berarti kawan dibayarkan ke hutang. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, jadi ujar faqalu, ujar bubuhan yang para sahabat ni, ada salah sudananir 3 dinar. Oh mun ada 3 dinar tu berarti kawah aja membayar hutang nih. Fasalla alaiha, maka Nabi pun menyalatkan atas orang tadi. Summa, kada berapa lawas, utiya bisalisatin, ada pulang jenazah yang ketiga datang. Nah, pokoknya Nabi bertakun pulang, hal alaihi dainun, inya tuh bisi hutang kah aja Nabi? Nya yang ketiga, jenazah yang ketiga nih. Nah, qalu, ujar sahabat, na'am, ada berhutang Nabi ya. Ujar keluar, ujar sahabat yang membawa tadi nih. Pokoknya sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, hal taraka syai'an, adakahnya bisi warisan? Qalu, la, kada ada warisan. Kada ada bisi banda harta waris yang diwariskan, kada ada. Berarti kan kada ada yang dibayarkan ya Allah. Qala, ujar Nabi, sallu ala sahibikum, nyawa aja yang menyembahyangakan, aku kada. Nah, sallu, kalianlah yang menyalatkan, ala sahibikum, atas jenazah kawan kalian juga. Kan ini kawan kalian nih, nyawa seorang yang menyembahyangakan, kawan nyawa bang. Men aku kada hakun di situ. Nah, itu tuh. Wa an Qatadah radhiyallahu anhu qala, jadi kita ini mengkawalah sesakit-sakit apapun kau jangan berhutang. Hati-hati benar. Kalau kau bina kada terbayari. Qala rajulun,
Berkata seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapat pian? In kutiltu, bika ulun ini terbunuh fisabilillah dalam perang sabil nih. Perang berkecamuk, ulun terbunuh. Waktu terbunuh tuh ulun sobiran, sabar hati ulun. Menghadapi perang, menghadapi luka, menghadapi sakit. Muhtasiban, ulun semata-mata mengharap pahala di akhirat kaina. Mukbilan, walaupun ulun luka segala macam, mukbilan, ulun berani tempur menghadap. Arti mukbilan itu menerjang ke depan. Ghaira mudbirin, kada mundur selangkah pun. Artinya pantang mundur teh, walaupun sudah yang tumbak di mana-mana di awak. Nah, lalu bertakon, yukaffirullahu khataya, apakah Allah menghapus akan dosa-dosa ulun? Barakat ulun yang kayak itu tuh matinya. Kan ulun banyak isu dosa nih, tapi ulun mau umpat berperang dan ulun keadaan yang kayak itu. Sabar ulun mati terbunuh dalam perang, tahapus kah dosa-dosa ulun? Maukah Tuhan menghapus dosa-dosa ulun? Qala Nabi, ujar Nabi, na'am. Dihapus Tuhan. Oh, himbung aja laki-laki tadi nih. Falamma adbar rajulu, manakala laki-laki tadi berpaling meninggalkan Nabi, nadahu, Nabi mengiau lawan laki-laki tadi. Ujar Nabi, arti mengiau itu berseru, "Woi, laki-laki tadi." Ujar Nabi, faqala yaghfirullahu lisyahidi, Allah mengampuni lisyahid, bagi orang-orang yang mati syahid. Kulla dzambin, akan seluruh dosanya. Jadi orang mati syahid itu dosanya diampuni berataan. Illat daina, kecuali hutang yang ada di dirinya. Nah, itu. Kayak kita nih menuntut ilmu misalnya, mati syahid, biar duduk di atas ranjang hak berapa-berapa, tapi niat menuntut ilmu sudah, tajadwal sudah, lalu garing, lalu mati syahid. Diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.